Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Huda dari Sekolah SMK NPP Pelihari, kelas 13 Kesehatan dan Reproduksi Hewan. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil magang saya di tempat Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin. Untuk mengawali kegiatan presentasi ini, saya akan mendeskripsi lokasi kegiatan tempat magang saya. Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin dibentuk berdasarkan Permentan nomor 22 Permentan OT.140 4 pada tanggal 3 April 2008 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut, maka terjadi dua penggabungan UPT, yaitu Stasiun Karantina Tumbuhan kelas 1 Trisakti dan Balai Karantina Hewan kelas 2 Syamsuddin Nur. Dan nama UPT berubah menjadi Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin. Untuk tugas Balai Karantina Pertanian adalah mencegah masuk, yaitu dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, tersebar, yaitu dari satu area ke area lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan keluarnya, yaitu dari dalam keluar wilayah negara Republik Indonesia, hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), dan organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK). Selanjutnya, dasar-dasar hukum karantina. Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan menggantikan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. Undang-undang yang baru ini baru disahkan pada tanggal 18 Oktober 2019. Tujuan dari penggantian undang-undang ini supaya Balai Karantina Pertanian dapat bekerja dengan optimal, dan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, diperlukan penyesuaian seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2002 tentang karantina tumbuhan. Bagian persyaratan. Syarat-syarat sertifikasi karantina sebagai berikut. Pertama, fotokopi KTP, SIM, paspor pemohon, pemilik, penerima. Yang kedua, membawa dokumen persyaratan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, SKPH, surat keterangan produk hewan, surat keterangan perizinan, STATS-DN atau surat angkutan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri, surat rekomendasi pemasukan, surat rekomendasi pengeluaran. Yang ketiga, membawa barang, hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, benda lain yang akan lalu dilintaskan. Yang keempat, mengisi formulir permohonan. Untuk kartu identitas, semisal KTP, hanya bisa digunakan oleh satu pengguna jasa. Jadi satu kartu identitas, semisal KTP, tidak bisa digunakan dua atau lebih pengguna jasa. Dan setiap pengguna jasa hanya bisa diberi jatah 2 ekor maksimal. Kalau lebih dari 2 ekor, maka disertakan surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan setempat. Persyaratan pemasukan atau pengeluaran antar area. Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area yang lain dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib pertama dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan,
hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali pada pembawa yang tergolong benda lain. Yang kedua, melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dilaporkan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Persyaratan ekspor. Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib pertama dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. Kedua, melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Selanjutnya, persyaratan impor. Setiap orang yang memasukkan media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib 1. Melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan. Yang kedua, memasukkan media pembawa melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan ketiga, melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan atau pengendalian. Kita masuk ke kegiatan keterampilan. Yang pertama, kegiatan tindakan karantina. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, pejabat karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 bertugas melakukan tindakan karantina meliputi 8P, yaitu pertama pemeriksaan, kedua pengasingan, ketiga pengamatan, keempat perlakuan, kelima penahanan, keenam penolakan, ketujuh pemusnahan, dan yang terakhir pembebasan. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin. Dimulai dari pojok kiri atas, yaitu pengambilan sampel darah untuk pengujian Ross Bengal Test atau RBT untuk mendeteksi apakah sapi terkena penyakit Brucella abortus atau tidak. Karena wilayah Kalimantan Selatan dinyatakan bebas dari Brucella abortus. Di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin mencegah adanya media pembawa yang membawa bibit penyakit Brucella abortus tersebut. Selanjutnya, pemusnahan bibit tanaman hias yang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dari luar negeri tanpa adanya surat yang lengkap. Selanjutnya di pojok kiri bawah, yaitu pengamatan terhadap media pembawa yang dibawa oleh penumpang kapal. Yang terakhir yaitu pengamatan terhadap hewan-hewan yang dibawa oleh kapal tol laut. Selanjutnya, kegiatan laboratorium. Laboratorium Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin telah terakreditasi dan memiliki standar internasional berbasis SNI, ISO, IEC 17025 2017. Jenis pengujian yang telah terakreditasi di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin yaitu pertama, uji cemaran mikroba, yang kedua, uji Ross Bengal Test atau RBT, yang ketiga, uji HAHI AI, yang keempat, uji HAHI-ND. Ini merupakan kegiatan saya di laboratorium Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin. Gambar yang di kiri itu saya melakukan pengujian Ross Bengal Test, yaitu mendeteksi apakah media pembawa tersebut membawa penyakit Brucella abortus atau tidak. Gambar yang di kanan adalah hasil dari pengujian Ross Bengal Test. Apabila media pembawa memiliki penyakit Brucella abortus, maka hasil pengujian
akan ada timbulnya aglutinasi pada serum darah tersebut. Selanjutnya, uji cemaran mikroba. Dimulai dari foto yang tengah, merupakan uji TPC atau total plate count, adalah penghitungan jumlah mikroba pada bahan asal hewan atau produk asal hewan. Contohnya daging segar dan sosis. Dimulai dari foto yang kiri, itu merupakan media biakan Staphylococcus aureus. Foto yang di tengah bagian bawah merupakan media biakan Salmonella. Foto yang di kanan merupakan foto media biakan Escherichia coli. Yang terakhir, pengujian yang saya ikuti di laboratorium Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin adalah uji residu. Uji residu dibagi dua, yaitu uji borak dan uji formalin. Uji borak sebagai indikator adalah kertas kurkumin. Apabila produk olahan tersebut mengandung boraks, maka kertas kurkumin itu akan berubah warna menjadi merah bata. Sedangkan untuk uji formalin digunakan pereaksi 1 dan pereaksi 2. Apabila produk olahan mengandung formalin, maka air cucian produk olahan tersebut akan berubah warna menjadi ungu kebiruan. Ini merupakan jam pelayanan administrasi dan operasional di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin. Untuk Senin sampai Jumat merupakan jam kantor. Senin sampai Kamis dimulai jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Untuk hari Jumat jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Dilihat dari tabel, jadi media pembawa itu bisa digolongkan menjadi 3 golongan tergantung dengan tingkat risikonya. Yang pertama, tingkat risiko tinggi, yaitu media pembawa hidup. Yang kedua, tingkat risiko sedang, yaitu bahan asal hewan. Yang ketiga, tingkat risiko rendah, yaitu produk olahan asal hewan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.